أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan bahasan lanjutan tentang neraka dan suatu berita gembira. Jadikan ini berita gembira teman-teman sekalian. Karena kita sudah dapat bocorannya ya, sebelum kita menghadapinya. Apa yang kita pelajari sekarang tentang neraka ini sampai 17 bab. Dan sekarang kita akan baca bab ke-17 insya Allah. Kemungkinan kita akan selesaikan sampai bab ke-20. Teman-teman sekalian, ini bocoran yang akan terjadi nanti. Betapa bahagianya kita sudah tahu apa yang akan terjadi nanti. Dan kita itu adalah keburukan, berbahaya, masuk neraka. Dan kita bisa selamatkan diri dari sekarang. Betapa bahagianya kita sudah tahu ternyata surga itu abadi, kenikmatannya luar biasa. Dan kita sudah tahu bagaimana cara meraihnya dengan amal-amal saleh. Ini satu hal yang luar biasa. Tidak semua orang Allah berikan kesempatan seperti ini. Maka Alhamdulillah Allah berikan kesempatan ini pada kita. Setelah membahas bab ke-16 tentang masalah ada rekomendasi atau syafaat yang bisa menyelamatkan sebagian orang yang masuk neraka, kemudian masuk ke dalam surga, kita akan masuk bab ke-17 tentang masalah utusan neraka. Maksud daripada utusan neraka adalah akan ada orang yang memang seluruhnya nggak terkecuali satu suku itu semua masuk neraka. Ya. Itu dikenal dengan utusan neraka. Siapa mereka? Dengarkan hadisnya. Hadis nomor 46 di halaman 154 bagi yang pegang bukunya. Hadis 46 dari awal kita belajar bab neraka ini. Berbunyi Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi, wahai Adam. Nabi Adam dipanggil oleh Allah SWT di mahsyar di depan semua makhluk. Wahai Adam. Maka ia pun menjawab alaihissalam, aku penuhi panggilanmu dan kebahagiaan serta kebaikan berada di kedua tanganmu. M-nya besar kata ganti Allah. Maka Allah pun berfirman, keluarkan utusan neraka. Maksudnya dari keturunanmu hai Adam. Maka ia pun bertanya, apa utusan neraka itu? Siapa mereka? Siapa yang aku harus pilih dari keturunanku yang akan masuk neraka? Seluruhnya, satu suku semuanya masuk ke dalam neraka. Maka Allah berfirman, dari tiap 1999. Itulah ketika anak-anak menjadi beruban. Pada saat mendengar itu, kalau ada anak-anak yang dibangkitkan di mahsyar nanti, beruban tiba-tiba. Karena takutnya, mereka ini akan ditarik ke neraka. Setiap wanita hamil melahirkan seketika dan mengeluarkan apa yang dikandungnya. Dan kamu melihat manusia mabuk padahal mereka bukan mabuk. Tetapi akibat azab Allah sangat pedih. Karena depan mata mereka neraka kelihatan. Dengan gemuruhnya, dengan geramnya. Ya, dengan letupan-letupannya. Dengan histerinya orang yang disiksa di dalam. Terdengar sangat jelas. Hal itu membuat mereka bersedih. Maksudnya para sahabat. Mereka kaget. Dari 1000 orang ya Rasulullah. 999 masuk neraka, artinya setiap 1000 orang dari anak Adam, cuma satu masuk surga. Maka mereka sedih para sahabat, artinya siapa yang akan lolos nih? Dari 1000 cuma satu yang masuk surga, yang 999 masuk neraka. Maka mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami satu orang itu? Kami ini umat anda yang satu orang itu? Yang dari 1000 itu? Beliau menjawab atau bersabda, bergembiralah. Karena dari Ya'juj dan Ma'juj 1000 dan dari kalian 1. Kemudian beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku benar-benar berharap kalian menjadi sepertiga ahli surga. Abu Sa'id mengatakan, maka kami memuji Allah dan bertakbir, subhanallah, Allahu Akbar. Ya. Karena sepertiga ahli surga, ya, kalau 90 misalnya, 30-nya dari kaum muslimin, dari umat Muhammad SAW. Maka kami bertakbir, bertasbih kepada Allah, memuji Allah. Kemudian beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Wahyu turun lagi. Sesungguhnya aku benar-benar berharap kalian menjadi separuh ahli surga.
Jadi kalau masuk 1 juta, 500.000 dari umat Islam, umat kaum muslim, umat Muhammad SAW. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya perumpamaan kalian di tengah umat-umat lainnya adalah seperti bulu berwarna putih pada kulit sapi hitam. Atau bercak di kaki keledai. Hadis ini riwayat Bukhari. Ya. Jilid 11 halaman 388 dan Muslim jilid 3 halaman 97. Hadis ini teman-teman sekalian menjelaskan kepada kita yang pertama adalah adanya komunikasi Allah Subhanahu wa taala dengan para hambanya di hari kiamat. Baik itu Allah berbicara dengan para malaikat, menitahkan sesuatu atau menanyakan pada mereka sesuatu walaupun Allah lebih tahu, seperti kasus sebuah riwayat menjelaskan kata Nabi SAW akan terdengar suara gemuruh depan surga, lalu Allah bertanya kepada para malaikatnya dan Allah lebih tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi. Tapi Allah mengajak bicara mereka sesuai dengan apa yang sudah Allah ciptakan dari kemampuan mereka saja. Maka Allah mengatakan, suara apa itu? Mereka mengatakan itu suara anak-anak muslim yang minta agar orang tua mereka dimasukkan bersama mereka ke dalam surga. Maka kata Allah SWT, masukkan orang tua mereka bersama mereka. Jadi ada komunikasi antara Allah dengan para malaikatnya. Gitu kan? Bagaimana juga Allah SWT mengatakan, khudhuhu fagulluh dalam surah Qaf. Ambil orang-orang kafir itu, ikat belenggu mereka. Thummal jahima salluh. Kemudian masukkan ke dalam api neraka mereka. Jadi ada perintah-perintah Allah SWT terdengar oleh orang semuanya. Semua makhluk tahu Allah SWT menitahkan. Tidak ada yang bisa berbicara pada saat itu. Ya, kecuali yang Allah izinkan. Tidak ada yang bisa bicara sama sekali. Illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Kecuali orang yang Allah izinkan dan dia hanya bisa berkata yang benar. Tidak ada kedustaan lagi pada saat itu. Kemudian juga Allah SWT berbicara dengan para nabi-nabinya. Di antaranya contoh di sini. Bagaimana Allah SWT memanggil Nabi Adam AS. Ada riwayat yang menjelaskan Nabi Muhammad SAW berbicara dengan Tuhannya pada saat diminta syafaat. Ya, yang Nabi SAW sujud di depan, di bawah arsh, sehingga salahnya Allah. Ya, pada saat Nabi-Nabi semua sudah tidak mampu, merasa tidak mampu untuk memohon kepada Allah karena Allah murka pada saat itu banyaknya dosa hamba-hambanya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, ana lahu, aku pemiliknya. Lalu beliau sujud di bawah arsh. Ya, kata Nabi SAW, Allah membukakan untukku puji-pujian yang belum pernah diajarkan kepada siapapun. Dan aku sujud Allahu alam berapa lama. Sampai aku mendengar Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak wa syfa' tushfa'. Hai Muhammad, angkat kepalamu, berikan syafaat, maka akan didengar syafaatmu. Jadi ada pembicaraan antara Allah SWT dengan para nabi. Dan itu orang dengarkan semuanya. Ya. Begitu juga Nabi Adam AS. Nah, salah satu kejadian yang luar biasa pada saat di mahsyar nanti, dan ini bocorannya ini pasti demi Allah terjadi. Anda dan saya akan dengarkan ini nanti. Allah berfirman pada nabinya Adam, wahai Adam, sekarang kita sudah dapat bocorannya ini. Maka Adam menjawab, ya labbaika wa sa'daik. Ya, aku penuhi panggilanmu dengan santun dan kebahagiaan serta kebaikan. Wal khairu kullu biyadaik. Semua ada di kedua tanganmu. Maka Allah berfirman, keluarkan utusan dari keturunanmu. Utusan neraka. Maka Nabi Adam pun bingung. Siapa mereka? Siapa dari keturunan yang harus keluarkan? Menjadi khusus langsung masuk neraka. Tanpa ada timbangan amal lagi. Langsung dilemparin ke api neraka. Tidak ada negosiasi, tidak ada toleransi. Penghuni neraka yang paling pasti mereka ini. Maka Allah pun mengatakan keluarkan dari setiap 1999. Maka Nabi SAW mengatakan pada saat itu orang-orang yang di mahsyar, kalau ada anak kecil mereka tiba-tiba beruban karena takutnya di depan mata nggak ada kecuali neraka dan surga. Serta surga berada jauh di sisi lainnya neraka. Orang kalau mau ke surga harus lewatin neraka. Nanti kita pelajari ada sirat, ada jalan yang dibentangkan di atas neraka. Kalau lolos baru bisa masuk ke dalam surga. Jadi pada saat itu anak-anak pun yang masih kecil beruban tiba-tiba. Kalau ada perempuan hamil, gugur kandungannya. Gitu kan? Orang semua sempoyongan, ketakutan. Kadang gak ada tempat lain. Gak bisa lolos, gak bisa selamat. Dibelenggu tangan dan leher mereka. Digiring oleh para malaikat yang selalu patuh terhadap perintah Allah. Mereka sangat kuat, mereka kekar.
Mereka penjaga neraka itu kalau sudah masuk ke neraka Zabaniyah, mereka luar biasa, mereka sangat keras, kasar. Ya, kepada orang-orang yang membangkang ini. Maka para sahabat sempat sedih pada saat itu. Sedih dengan apa yang terdengar dari permasalahan tadi. Jadi yang penting saksi bahasanya adalah bagaimana Allah SWT berbicara dengan hamba-hambanya. Dan ini adalah isbat penetapan sifat kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah berfirman tentang Nabi Musa AS, wa kallama Allah Musa taklima. Dan Allah mengajak bicara Musa secara langsung. Ya. Begitu juga Nabi SAW menggambarkan sifat kalamnya Allah ini tentang para syuhada Uhud. Di antaranya kisah Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu. Yang orang yang pertama mati syahid di perang Uhud. Semoga Allah gabungkan kita bersama beliau dan para orang-orang saleh lain di surga Firdausnya tanpa hisab. Orang yang luar biasa keimanannya. Kata Nabi SAW kepada anaknya yang bernama Jabir, hai Jabir, apakah kau tahu apa yang terjadi pada ayahmu? Dia mengatakan tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, semua orang diajak bicara oleh Allah dari belakang hijab kecuali ayahmu. Allah menanyakan, hai hambaku, mintalah apa yang kau mau. Karena semalam suntuk sebelum perang Uhud di hari Sabtu, Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu memohon terus kepada Allah, ya Allah matikan saya syahid besok. Terus dia mohon supaya mati. Karena ketulusannya Allah hargai itu. Kata Nabi SAW, semua orang Allah ajak bicara dari belakang hijab. Kecuali ayahmu. Langsung Allah tanya, mintalah wahai hambaku. Maka ayahmu mengatakan, apa lagi yang aku inginkan? Setelah dia lihat semuanya surga. Begitu tertusuk oleh musuh, terlihat semuanya surga. Dayang-dayangnya, kenikmatan yang luar biasa gitu. Terus Allah mengatakan, mintalah. Pada saat ayahmu sudah tidak tahu harus menjawab apa lagi karena Allah selalu suruh dia minta, maka dia mengatakan, ya Allah kembalikan saya ke dunia supaya saya terbunuh lagi. Jadi supaya saya dapat lagi yang seperti ini, karena tidak ada nikmat yang mengalahkan itu. Begitu juga, ya, dalam hadis yang lain tentang kita semuanya, kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan bicara dengan Tuhannya di mahsyar tanpa ada penterjemah. Tanpa ada penterjemah. Jadi kita akan bicara dengan Allah SWT. Allah akan tanya, kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau tidak lakukan ini? Ya. Kenapa kau tidak taubat? Kemanakan kau? Kemanakan harta itu? Kemanakan keberanian yang aku berikan? Kemana ini? Kemana itu? Kemana ini? Ditanya semuanya oleh Allah SWT. Ya. Yang kedua teman-teman sekalian, tentang dahsyatnya hari mahsyar itu. Bagaimana hari kebangkitan itu luar biasa. Sangat wajar kalau seseorang mukmin itu hati-hati. Maka saya ingatkan diri saya teman-teman sekalian dengan Anda sekalian. Ya. Jadilah orang yang selamat di mahsyar itu. Bagaimana caranya Ustaz? Ada hadis Nabi SAW. 7 golongan kata Nabi SAW. Yang nanti akan selamat di mahsyar. Berada di bawah naungan arsy-Nya Allah. Mereka tidak rasakan panasnya matahari. Panasnya pada saat itu ya. Mereka tidak lagi mendengarkan hiruk-pikuk orang yang lagi histeri. Karena orang tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Mereka selamat. Nabi SAW sudah sampaikan teman-teman. Jadikan salah satu dari golongan 7 ini. Bahkan ada 8 golongan sebenarnya. Nanti kita sebutkan yang satu. Tapi 7 ini digabungkan dalam satu hadis. Imam yang adil. Kalau Anda jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda jalankan amanah. Bukan cuma sekedar mencari nama baik, jabatan, harta, kendaraan, pakaian, segala macam. Tidak. Memang tahu akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh terbaik adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Khulafaur Rasyidin lah ya. Begitu juga dicontohkan oleh Umar bin Abdul Aziz yang sering dinukil kisahnya, Muawiyah bin Abi Sufyan dan seterusnya. Semua itu adalah ada kisah-kisah yang sudah masyhur. Anda bisa kembali ke playlist kami, ikutin tentang Tabligh Akbar serial sahabat. Adil. Ya. Mudah-mudahan kita berharap ini tentu pemimpin negara yang masuk dalamnya. Jadi pemimpin negara itu berada di ujung tombak ya. Dia bisa masuk ke dalam surga karena adilnya dan kebaikannya, ya, atau dia masuk ke neraka karena kefasikannya. Kemudian kata Nabi SAW setelah imamun adil, kemudian ada seseorang ya, yang hatinya terikat dengan masjid. Saya tidak urutkan ya, sesuai yang saya ingat saja. Seseorang yang terikat hatinya dengan masjid. Artinya setelah selesai pulang dari satu sholat, gelisah lagi ingin sholat setelahnya. Terus begitu. Qalbuhu mu'allakum bil masajid. Hatinya terikat dengan masjid, gelisah. Begitu selesai sholat duhur, nih sebentar lagi asar nih. Dia mau tidur siang pun dia gelisah. Dia mau kerja apa-apa ini, bunyiin alarm. Jangan sampai lewat nih asar. Gitu. Orang seperti itu, sampai dia datang ajalnya.
Yang ketiga adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu. Suka bersedekah, tiap hari dia bersedekah. Teman-teman sedekah, sedekah pangkal kaya. Obati penyakit anda dengan sedekah, kata Nabi SAW. Dawi mardakum bis sadaqah. Obati orang sakit kalian dengan sedekah. Kita sudah sering sebutkan tentang materi dahsyatnya sedekah. Bersedekah. Bantu orang, bantu. Berikan. Sebenarnya secara kasat mata, anda sedang kekurangan harta karena memberikan orang itu. Sebenarnya secara hakikatnya tidak seperti itu. Anda sedang membawa harta itu ke akhirat. Sampai saya pernah berbagi dengan beberapa orang jemaah, di antaranya saya membahasakan. Waktu dia bilang, Ustaz bagaimana ya, kita tinggalkan harta buat anak-anak ya, warisan segala macam, mana lebih baik? Atau saya bersedekah. Saya bilang subhanallah, yang lebih baik anda bawa harta anda ke akhirat. Anak-anak ada rezekinya sendiri. Anda boleh bangunkan masa depan dia dengan pendidikan yang bagus. Misal ya, mereka juga sudah punya rezekinya sendiri. Tapi jangan anda luputkan diri anda dari sedekah. Bangun masjid, rumah anak yatim, jalanan, WC umum, apa, semua. Bahwa anda bawa ke akhirat. Nilainya semua itu anda bawa ke akhirat. Itu yang mahal tuh. Dan hati-hati dari riya. Karena di sini dikatakan orang yang bersedekah ya, dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Artinya ini kan tidak ada hubungannya tangan kanan sampai tangan kiri. Tapi maksudnya kalau tangan kiri aja nggak tahu apalagi orang lain. Jangan riya. Dan yang keempat, seseorang yang dipanggil oleh lawan jenisnya. Disebutkan cirinya di sini. Warajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jabal wa qala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang dipanggil oleh seorang wanita yang dhatu mansib wa jamal. Sudah punya kedudukan, orang kaya, anak pejabat dan segala macam. Dan sangat cantik. Untuk berzina. Tapi dia mengatakan saya takut kepada Allah. Insya Allah masuk di sini juga kalau seorang wanita diajak oleh laki-laki yang tampan, yang kaya, yang segala macam. Lalu dia tidak mau, takut sama Allah. Maka ini masuk dalam kategori. Anda bisa selamatkan diri anda dari perzinahan. Gitu kan? Ini jelas. Kemudian yang kelima. Warajulun dzakarallah khalian fafadat ainah. Seseorang yang mengingat Allah sendiri lalu dia menangis. Ya, meneteskan air mata. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baca Al-Quran. Berdoa kepada Allah. Muhasabah, introspeksi tentang kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Supaya jangan sampai kita terjerumus lagi gitu loh. Ya. Kita mengingat Allah SWT, ingat neraka, ingat surga. Kita hati-hati. Ya. Jadi jangan sampai kita terus-menerus terjerumus dalam kesalahan dan tidak menyesali masalah itu. Kemudian yang keenam adalah rajulani tahabba fillah. Ijtama' alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Ini sesama jenis ya. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Cari teman yang paling baik, yang saleh. Laki-laki sama laki-laki, yang soleh, perempuan sama perempuan. Karena ibadahnya, karena kedekatan dirinya kepada Allah, anda jadikan dia sebagai sahabat karib anda. Anda saling mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah. Artinya kalau kapan dia melakukan pelanggaran, anda ingatkan dia tidak mau dengar, maka disitulah anda tinggalkan dia juga karena Allah. Ya. Jadi betul-betul anda lakukan perbuatan-perbuatan seperti ini, supaya anda selamat. Ya. Supaya anda selamat. Ini kita sudah dapat bocorannya. Kenapa anda tidak lakukan ini? Dan tidak ada yang sulit gitu. Sholat di masjid tidak sulit. Menolak perzinahan tidak sulit. Kalau anda pemimpin, anda menjadi adil tidak sulit. Gitu kan? Anda bersedekah dengan sembunyi-sembunyi tidak sulit. Tidak ada yang sulit gitu. Menyesali kesalahan juga tidak sulit. Semuanya bisa kita lakukan. Ya. Kenapa tidak lakukan sementara kita bisa selamat di mahsyar dari itu semua? Itu luar biasa. Gitu. Harus kita fahami masalah ini. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, dan siapa yang menghutangkan orang atau memberikan termin waktu hutang atau memaafkan, maka dia akan dapat naungan Allah di hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungannya. Itu punya keutamaan sendiri. Banyak orang menghutangkan orang tidak dibayar, keluh kesah. Akhi kesempatan, ukhti kesempatan untuk selamat di mahsyar. Dengan cara kita memaafkannya. Atau kita berikan termin waktu. Terlebih lagi dalam hadis lain dikatakan siapa yang mengutangkan orang lain selama belum tiba waktunya, misalnya Januari sampai akhir Januari. Maka selama itu setiap hari anda seperti bersedekah sejumlah yang anda utangkan. Misalnya anda utangkan orang 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Seperti itu tiap hari anda keluarkan. Bayangkan kalau anda mengutangkan orang 10 juta saja. 1 bulan anda kasih termin waktu. Berarti anda investasi 10 juta dapat pahala 300 juta. Karena setiap hari 10 juta. Seperti 300 juta kita dapat pahalanya.
Kalau kata Nabi SAW lewat dari waktu yang telah disepakati, dia belum bisa bayar pemilik utang ini, maka pemilik piutang memberikan tenggang waktu lagi, misalnya di bulan Februari, maka di waktu termin baru itu seperti bersedekah double, seperti 20 juta per hari. Kalau 1 tahun, kalau 10 tahun belum dibayar-bayar, ada orang yang mungkin sampai mati nggak bayar, ahli warisnya pun ditagih tidak mau tahu. Berapa banyak pahala yang kita dapatkan dari hitungan-hitungan waktu tersebut. Kenapa tidak dilakukan? Kan gitu. Sayang gitu kalau tidak dilakukan ini. Maka ini perlu diperhatikan teman-teman sekalian. Ini perlu diperhatikan. Ini bisa kita dapatkan. Ini ya termasuk ya, kejadian yang luar biasa yang bisa atau sesuatu yang bisa menyelamatkan dari kejadian yang luar biasa nanti di mahsyar. Yang ketiga tentang adanya kisah Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Kisah Ya'juj dan Ma'juj. Siapa mereka ini? Mereka adalah 2 suku. Mohon maaf sebentar. Ada satu tadi tertinggal ya. Dari 7 golongan. Tadi saya langsung masuk ke 8. Yaitu seorang anak muda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ulangi hadisnya supaya saya tidak keliru kalau urutannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang pasti Allah naungi di hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Imamun adil, pemimpin yang adil yang pertama. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Ini yang tadi belum kita sebutkan. Seorang anak muda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah. Atau di jalan ibadah kepada Allah SWT. Jadi sibuk dari masih muda, ibadah terus kepada Allah SWT. Yang ketiga, warajulun qalbu mu'allakum fil masajid. Seseorang tadi yang hatinya terikat dengan masjid. Yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraka alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah berkumpul dan berpisah karenanya. Yang kelima, warajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak oleh Allah, diajak oleh seorang wanita yang punya kedudukan dan kecantikan, lalu dia berzina tentunya, lalu dia menolak mengatakan saya takut kepada Allah. Kemudian yang ke-6 adalah warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha la ta'lamu shimalu wa tunfiqu yaminu. Seseorang yang berinfak dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu ya apa yang dia keluarkan. Dan yang terakhir yang ketujuh adalah warajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainah. Seseorang yang menyebutkan atau mengingat Allah SWT sendirian, kemudian air matanya menetes. Ya. Itu 7 golongan. Dan yang ke-8 tadi yang mengutangkan orang. Semua bisa Anda lakukan. Keputusan di tangan Anda teman-teman sekalian. Ya. Kemudian yang ketiga adalah masalah adanya Ya'juj dan Ma'juj. 2 suku ini tanda-tanda hari kiamat. Inilah tadi saya bilang 2 suku ini teman-teman satu suku semua Ya'juj dan satu suku semua ya Ma'juj semua masuk neraka. Dan jumlah mereka banyak sekali. Siapa mereka? Yang dari anak Adam diceritakan Anda setiap malam Jumat atau hari Jumat Anda disunnahkan baca surah Al-Kahfi dan kisah mereka disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Mereka adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Satu suku semua itu penjahat itu. Membuat kerusakan di muka bumi. Dan Allah ceritakan bagaimana Dzulkarnain Allah Subhanahu Wa Taala pilih. Ada yang mengatakan dia nabi, ada yang mengatakan dia orang raja soleh. Intinya dalam surah Al-Kahfi diceritakan dia pun mendatangi lokasi yang ada Ya'juj Ma'juj, lalu kemudian penduduk setempat meminta agar diselamatkan dari mereka. Maka dalam surah Al-Kahfi digambarkan bagaimana dia menutup jalan, akses jalan Ya'juj Ma'juj yang berada di sisi lainnya gunung, lalu ditutup penyambung antara 2 gunung tersebut dengan besi yang dipanaskan, kemudian dituangkan dengan timah yang meleleh ya, sampai akhirnya menjadi sangat kuat dan Allah mengatakan Ya'juj Ma'juj tidak bisa menembus benteng tersebut. Ya, sebagian ulama mengatakan mereka pun tidak punya ide untuk menaikinya, ya mereka cuma mau mulus masuk, maka mereka tidak bisa. Dan kata Nabi SAW, ya mereka akan keluar nanti di saatnya. Ya. Nah, Allah SWT menggambarkan juga dalam Al-Quran, mereka akan keluar nanti di saatnya. Kata Nabi SAW, sebelum beliau meninggal, sungguh kecelakaan bagi bangsa Arab. Dari keburukan yang sudah mendekat, sesungguhnya telah terbuka dari temboknya Ya'juj Ma'juj sebesar ukuran ini. Lalu Nabi SAW memberikan gambaran dengan penyatuan jari-jari beliau atau 2 jari beliau SAW. Ya, mereka sudah bisa melihat. Dan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, mereka selalu menggali, berusaha. Pada saat mereka sudah mau berhasil menembus, ya, lalu mereka tertidur, besok pagi mereka bangun kembali lagi utuh. Mereka gali lagi begitu terus sampai menjelang nanti saatnya mereka keluar. Dan kalau mereka sudah keluar, mereka buat kerusakan di muka bumi.
Ya Allah menggambarkan bagaimana mereka turun dengan sangat cepat dari gunung itu nanti. Kemudian mereka membuat kerusakan di muka bumi. Membunuh semua orang yang mereka temui selain dari mereka. Karena mereka dari anak Adam. Mereka punya ciri-ciri tersendiri tentunya. Kami pernah dapatkan dari guru kami. Mereka memiliki mata yang kecil. Ya. Kemudian kelopak matanya itu besar kayak piringan. Ya. Kemudian rambut mereka agak keriting. Mereka punya ciri tersendiri dan bisa ketahuan ini Ya'juj Ma'juj atau orang lain. Sampai saya pernah tanya pada dosen kami pada saat belajar tentang tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda besar hari kiamat, masuk setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, Allah berfirman kepada Nabi Isa, "Hai Isa, pergilah kau ke Gunung Tur di Palestina, ya, dan bawalah hamba-hambaku yang beriman ke sana karena aku akan keluarkan hambaku yang tidak ada yang bisa melawan mereka, yaitu Ya'juj Ma'juj." Nabi Isa pun dengan pasukan orang beriman tidak bisa melawan pada saat itu. Maka mereka buat kerusakan di muka bumi. Mereka akan mampir di sebuah sungai, kata Nabi SAW, lalu mereka mampir minum di situ. Anda bisa bayangkan hadis ini menggambarkan bagaimana jumlah mereka banyaknya. Kata Nabi SAW, mereka pun minum ya, di situ. Dan yang terakhir datang, nggak temukan ada air. Habis, air sungai habis diminum, berapa banyak jumlah mereka. Artinya kalau ada sungai kecil aja di satu perkampungan, jumlahnya pun ribuan orang, air sungai itu tidak habis-habis gitu. Subhanallah, ini mereka bisa menghabiskan air sungai. Berapa banyak jumlah mereka pada saat itu. Ya. Dan tanda-tanda satu dari orang Ya'juj Ma'juj yang akan meninggal dunia, kalau sudah lahir keturunan dia 1000 anak. Baru dia tahu dirinya akan mati. Makanya jumlah mereka sangat banyak. Dan Allah SWT akan binasakan mereka nanti dengan mengeluarkan dari leher mereka bagian belakang seperti serangga kecil yang akan pada saat masuk keluar dari lehernya atau dari lubang leher itu, maka mereka akan meninggal seketika semuanya. Serentak mati semuanya. Maka pada saat itu pun Nabi Isa AS berdoa agar Allah SWT bersihkan mereka dari muka bumi. Maka Allah utus burung-burung yang berdatangan yang mencengkeram setiap Ya'juj Ma'juj ini lalu dilempar di lautan. Lalu dilempar di lautan atau ke lautan. Lalu kemudian Allah turunkan hujan yang membersihkan sisa kotoran mereka. Lalu kemudian kembalilah bumi makmur lagi. Jadi mereka ini ada. Dan mereka ini memang subhanallah Allah SWT jadikan sebagai penghuni neraka. Ya, karena kerusakan yang luar biasa yang mereka lakukan. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan mereka setelah banyak membunuh di muka bumi siapapun ditemui, mereka melempar anak panah mereka ke langit. Ya. Dan Allah buat mereka makin terbawa dengan fitnah mereka, jatuh anak panah itu dengan darah. Maka mereka mengatakan qatalna man fil ardi wa qatalna man fis sama'. Kami sudah membunuh yang di bumi dan kami sudah membunuh yang di langit. Maka Allah binasakan mereka. Ya. Lalu teman-teman sekalian, kalau ada yang bertanya, kenapa? Kita tidak bisa menjawab itu. Ya. Kuasa Allah SWT. Kenapa Allah memilih mereka? Ya. Kenapa Allah begini? Itu keputusan Allah. Kita nggak bisa campur ke situ. Saya sering kasih contoh rasional. Kalau saya misalnya bekerja di satu perusahaan, ada ownernya, ada pemilik perusahaan tersebut. Pemilik perusahaan ini memang memilih lokasi di titik A misalnya. Kemudian dia bangun building misalnya 10 lantai. Dia pilih warna coklat misalnya. Dia atur basement mungkin 2-3 lantai. Dia mengatur security, syarat-syarat pegawai, apalah sistem yang dipakai di perusahaan tersebut. Lalu saya masuk mendaftar sebagai seorang pegawai, lalu saya masuk. Saya tentu tidak punya hak untuk memprotes. Kenapa Anda bangun 10 lantai? Kenapa Anda cat warna coklat? Kenapa Anda pakai sistem ini? Kenapa begini? Kalau cuma sekedar masukan, mungkin itu pun belum tentu didengar. Karena pemilik lebih tahu. Gitu kan? Walaupun Anda niat baik, Anda tidak bisa lakukan itu. Walaupun Anda niat baik. Anda misalnya niat baik, kayaknya warnanya coklat kurang bagus menurut saya. Lebih baik warna biru. Saya beli pakai duit saya. Nggak bisa. Karena Anda diberhentikan oleh pemilik perusahaan. Itu baru keputusan manusia. Bagaimana dengan Allah SWT? Tugas kita, orang beriman itu adalah menerima apa yang Allah berikan keputusan. Dengan hikmah Allah, kita yakin Allah lebih tahu semua itu. Kenapa kita lahir di Indonesia? Kenapa ini ada yang mancung hidungnya? Kenapa ini pesek? Kenapa ini laki-laki? Kenapa ini perempuan? Kenapa ini hitam? Kenapa ini putih? Kenapa ini rambutnya lurus? Kenapa keriting? Penciptanya Allah SWT. Ini fasilitas yang Allah kasih. Pakai saja untuk taat kepadanya. Seperti itu kurang lebih. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, penutupan hadits adalah bagaimana karunia Allah SWT untuk umat ini. Beruntung sekali teman-teman kita menjadi umat Muhammad SAW. Anda kalau ketik di Google tentang keutamaan umat Islam, keutamaan umat Muhammad SAW, banyak sekali artikel. Banyak. Kalau saya mau bahas mungkin jadi buku sendiri juga itu. Ya.
Tapi kita akan coba sebutkan beberapa hadis teman-teman sekalian. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, tidak ada satu umat pun sebelum kalian, kecuali berharap jadi kalian. Pengikutnya Nabi Nuh, pengikutnya Nabi Ibrahim, pengikutnya Nabi Musa, pengikutnya Nabi Isa, pengikutnya Nabi, semua Nabi-Nabi, pengikutnya semua yang beriman pun berharap jadi kita. Karena Nabi-Nabi mereka menyampaikan, nanti akan ada Nabi terakhir. Dia penutup para Nabi, dia diutus untuk alam semesta ini. Kalau para Nabi sebelumnya hanya untuk kaumnya saja. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, semua Nabi-Nabi sebelumku diutus untuk kaumnya dan aku diutus untuk seluruh alam semesta. Dan juga umat Muhammad SAW punya kelebihan. Karena keberkahan Nabi Muhammad SAW kita juga dapat keberkahan itu. Kita menjadi mulia karena beliau termuliakan. Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, surga diharamkan untuk nabi-nabi sebelum aku masuk. Beliau pertama masuk dulu. Nabi-nabi lain belum boleh ada yang masuk. Dan diharamkan untuk umat sebelum umatku masuk. Jadi kita masuk duluan. Kita sudah nikmati, baru mereka masuk. Bayangkan keutamaan luar biasa umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur alhamdulillah menjadi umat ini. Dan yang luar biasa dalam hadis ini, Nabi SAW mengatakan bergembiralah. Setelah para sahabat sedih, ketakutan, jangan sampai kita termasuk orang yang jadi utusan neraka itu. Tapi setelah Nabi SAW jelaskan Ya'juj dan Ma'juj dan mereka tahu kisah dalam surah Al-Kahfi, lalu Nabi SAW mengatakan bergembiralah. Memasukkan kegembiraan dalam hati para sahabat, mengatakan sesungguhnya aku diberitahukan kalau kalian akan menjadi sepertiga penghuni surga. Ini luar biasa. Berapa banyak umat sebelum kita. Tapi kita dijadikan sepertiga. Lalu sahabat bertakbir, subhanallah, Allahu Akbar. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, seakan-akan Nabi mengatakan, ini ada wahyu baru turun lagi. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, maksudnya demi Allah. Kalian akan menjadi setengah penghuni surga. Allahu Akbar, ini luar biasa. Setengah penghuni surga, miliaran orang kita setengahnya. Berapa jumlah umat Muhammad SAW? Ini menandakan memang jumlah kita akan sangat banyak sekali. Gitu. Ini berita gembira teman-teman sekalian, tapi sekali lagi, jadilah ya orang-orang yang masuk surga dari awal tanpa hisab. Ya, itu penting, kan gitu. Jadi, walaupun kita dapat bocoran-bocorannya ada orang yang nanti dapat syafaat segala macam, nanti dari neraka masuk ke surga juga kalau dia beriman, tapi terbakar dulu. Nah, itu semua informasi yang perlu kita ketahui, tapi bukan kita menjadi mereka. Kita menjadi orang yang pertama masuk ke dalam surga. Kalau Anda bisa menjadi orang yang prestasi dari awal masuk di kampus Anda kuliah, atau Anda bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses dari awal Anda berdagang, kenapa tidak? Kenapa harus melalui dulu sesuatu yang sulit? Ya, Anda masih meraba-raba padahal sudah banyak orang yang punya pengalaman atau sudah ada bocoran buat Anda tentang masalah itu. Ya. Selanjutnya teman-teman sekalian, bab ke-18 masalah judulnya perbantahan surga dan neraka. Ini maksud dengan perbantahan surga dan neraka di sini adalah bagaimana surga dan neraka berbicara pada hari kiamat nanti. Apa yang dibicarakan dari dua makhluk Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan lihat teman-teman sekalian, ya. Hadisnya adalah hadis nomor 47 dari awal kita belajar di halaman 156. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, tahajjatid jannatu wan nar. فقالت النار أورثت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم قال الله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منهما ملؤها فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله سبحانه وتعالى رجله تقول قط قط فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا. Hadis ini hadis riwayat Bukhari jadi 8 halaman 595 dan Muslim 17 jadi 17 halaman 182. Mohon maaf tadi saya sempat bilang kita membahas sampai bab ke-20 ya. Itu nanti kita lihat keadaan waktunya. Kemungkinan kita selesaikan sampai 18 kalau saya melihat karena ini ada beberapa yang harus kita syarah ya penjelasannya. Baik, dari hadis ini teman-teman sekalian, kita bisa mengambil pelajaran yang pertama, bagaimana surga dan neraka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala walaupun dia berbentuk bangunan, istana-istana, pohon-pohon ya. Sungai-sungai ya. Tapi kedua makhluk Allah ini bisa berbicara.
kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda masih ingat dulu pernah kita pelajari di beberapa bab yang lalu, saya tidak ingat sekarang bab keberapa, tapi kata Nabi SAW, siapa yang memohon kepada Allah surga, satu hari riwayat 3 kali, riwayat lain 7 kali. Maka surga akan menjawab mengatakan, ya Allah, hambamu fulan memohon agar masuk ke dalamku, maka masukkanlah ia. Dan siapa yang berlindung kepada Allah, dalam satu riwayat 3 kali, riwayat lain 7 kali, dari api neraka, maka neraka akan mengatakan, ya Allah, ya, hambamu fulan minta diselamatkan dariku, maka selamatkanlah dia. Gitu kan? Jadi mereka ini makhluk Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Ada sebuah riwayat juga menjelaskan nanti akan keluar ya leher dari neraka. Lalu akan mengatakan ini ya, ini uristu bil mutakabbirin wal mutajabbirin. Aku ini ya, dikhususkan untuk orang-orang zalim dan orang-orang yang sombong. Jadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Nah, ini kita harus imani apa adanya. Bagaimana mekanismenya Allahu a'lam. Gitu kan? Tapi yang jelas ini surga dan neraka akan berbicara satu sama lain. Dan ini sudah diberikan bocorannya kepada kita. Yang kedua teman-teman sekalian, neraka bertanya dan surga pun bertanya. Neraka mengatakan, orang-orang zalim dan orang-orang yang sombong memasukiku. Sedangkan surga mengatakan, orang-orang lemah dan orang-orang miskin memasukiku. Seakan-akan keduanya ini ingin mengetahui. Neraka ingin tahu, ya Allah, kenapa yang masuk ke dalamku ini mayoritasnya adalah orang-orang yang zalim, orang yang sombong, penjahat, pelaku kriminal. Nggak ada orang baik yang masuk ke dalam neraka. Neraka mengatakan, kenapa mayoritasku yang masuk ini justru orang lemah, yang dihina, yang didolimi, ya, orang yang susah hidupnya, gitu kan? Memasukiku. Maka pembicaraan ini membuktikan kepada kita ada pembicaraan di antara keduanya, antara surga dan neraka ini. Dan juga kita ambil pelajaran lain di sini, ternyata memang sifat-sifat inilah yang paling banyak menjadikan penghuni neraka masuk ke dalamnya dan penghuni surga masuk ke dalamnya, yaitu sifat orang-orang zalim. Zalim itu artinya mengambil hak orang lain atau tidak memberikan hak orang lain, dan orang-orang yang sombong. Merasa diri lebih daripada orang lain, merasa lebih hebat. Dan maksiat yang pertama dari maksiat Allah Subhanahu wa taala adalah sombong. Pada saat iblis disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam, bukan karena Adam tapi karena perintah Allah, maka dia langsung tidak mau sujud, membantah dan mengatakan ana khairum min. Saya lebih baik daripada dia, Allah. Sombong. Dan ini harus hati-hati teman-teman dari sifat ini. Anda kalau pakai baju baru, pakai sepatu baru, kendaraan baru, jangan sombong. Jangan sengaja dibunyi-bunyin sepatunya untuk nunjukin kepada orang, gitu kan? Tas baru dipamer, mobil baru, klaksonnya lebih dilamain, dan apalah segala macam model. Akhi dan ukhti, jadi seperti padi. Makin berisi, makin menunduk. Itu kan pepatah kita. Itu sangat bagus. Harusnya merendah. Kata Nabi SAW, tidak ada orang yang merendah, tawadhu, kecuali Allah akan tinggikan derajatnya. Ya, kita bukan menghinakan diri, tapi kita tidak sombong. Teman-teman yang punya pegawai, jangan terlambatkan gaji mereka. Jangan zalim. Ya. Kemudian juga orang-orang yang lemah selama ini di dunia, mereka susah makan, mereka nggak punya duit, mereka segala macam. Ini orang-orang yang pertama akan masuk ke dalam surga nanti dari orang-orang beriman. Karena hisabnya mereka ringan. Gitu kan. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian adalah penjelasan Allah Subhanahu wa taala kepada neraka dan surga. Ini menandakan juga Allah berbicara dengan neraka dan surga. Maka Allah berfirman kepada neraka, engkau adalah azabku, siksaanku. Aku mengazab atau menyiksa denganmu kepada siapa yang aku kehendaki. Kenapa masuk ke dalam orang zalim dan orang sombong? Karena memang aku siapkan untuk itu. Untuk menghukum mereka. Lalu Allah berfirman kepada surga, engkau rahmatku, kasih sayangku. Aku merahmati denganmu kepada siapa yang aku kehendaki. Jadi jelas, gitu kan? Allah ciptakan surga memang untuk orang-orang yang patuh. Allah ciptakan neraka untuk orang yang membangkang. Ya. Jadi ini jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada surga dan neraka. Bayangkan luar biasanya kita menjadi seorang muslim. Sampai pembicaraan Allah dengan surga dan neraka pun kita diberitahukan. Makanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu luar biasa pada saat ditanya, agama apa yang kau anut ini? Sampai meninggalkan negeri Persia. Ayahnya dulu itu orang terkenal di Persia. Ya. Punya kedudukan.
Sampai dia tinggalkan. Dia masuk Islam sampai menjadi budak seorang Yahudi di Madinah. Sampai, karena dia tahu Nabi SAW makan di sana, dia berusaha sampai hanya menjadi seorang sahabat yang mulia. Waktu ditanya, agama apa sih yang kau dapatkan? Apa yang kau diajarkan? Maka dia menjawab, subhanallah, dengan jawaban yang ringkas, padat dan tepat. Dia mengatakan, ya, kami diajarkan dari bagaimana kami membersihkan diri kami dari kotoran. Buang air kecil, buang air besar, cebok, ya, wudu dan segala macam. Keluar mazi, wudu, keluar mandi, ya. Sampai bagaimana kami berhubungan dengan Tuhan kami. Semuanya terinci. Seorang muslim itu kaya dengan informasi, teman-teman sekalian. Bahkan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Lucu kadang-kadang. Ada orang muslim yang coba-coba mau mendengar, melihat atau menonton cuplikan khayalannya orang non-muslim tentang masa depan yang belum ada. Atau masuk ke pintu, pindah waktulah, apalah segala macam yang tidak masuk akal. Itu semua bohong. Kenapa Anda percaya? Kenapa Anda tidak baca yang seperti ini? Anda sudah tahu dapat bocoran tentang hari kiamat, tentang surga dan neraka, tentang orang yang selamat, orang yang celaka, supaya Anda bisa aman, gitu kan? Yang terakhir teman-teman sekalian adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memenuhkan surga dan neraka. Ini yang keempat kita ambil mutiaranya. Ya, kata Nabi SAW, masing-masing dari kalian berdua memiliki isi. Maksudnya Allah berfirman, ya, hadis qudsi. Adapun neraka maka tidak penuh hingga Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya seraya mengatakan neraka atau sampai neraka mengatakan sudah cukup. Ketika itulah neraka penuh dan satu sama yang lain saling menjauhkan. Nanti hari kiamat itu dalam surah Qaf digambarkan Allah akan berfirman kepada neraka, halim talati, apa kau sudah penuh? Neraka mengatakan hal min mazid, masih ada tambahan, lempar saja ya Allah. Terus saja neraka mengatakan hal min mazid, ada tambahan enggak? Sampai Allah yang maha mulia dan maha tinggi meletakkan telapak kakinya yang mulia ke dalam neraka atau ke atas neraka sehingga membuatnya mengkerut seperti mengkerutnya daging. Sambil neraka itu berkata, qat wa bi izzatika. Cukup dengan kemuliaanmu ya Allah. Maka pada saat itulah neraka menjadi penuh. Ya. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini ada penetapan isbat juga tentang kaki Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak perlu tanyakan, tapi kita mengimani apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Sementara surga dikatakan, ya, Allah akan menciptakan makhluk untuknya. Makna Allah menciptakan makhluk untuknya teman-teman sekalian adalah Allah ciptakan terus tambahan-tambahan pelayan-pelayan. Jadi penghuni surga yang sudah masuk dari penduduk bumi sudah selesai. Penduduk dunia. Tapi surga masih luas. Luas sekali. Maka Allah SWT terus menambahkan fasilitas, ya, dari pelayan-pelayan buat ahli surga. Ada riwayat di buku ini, bagi Anda sudah pegang buku dalam surga, ya. Bagaimana orang yang paling rendah derajatnya di surga itu memiliki 10.000 pelayan. 10.000 pelayan. Luar biasa. Setiap pelayan membawa 2 nampan. Jadi ada 20.000 pelayan, itu orang yang paling rendah derajat di surga. Ada di antara Anda sekarang yang punya 10.000 pembantu. Sekaya-kayanya orang raja pun mungkin tidak sampai 10.000 orang gitu. Itu orang terendah di surga. Bagaimana dengan orang yang tinggi? Ratusan ribu, mungkin jutaan orang yang melayani dia. Untuk apa? Kuasa Ar-Rahman. Allah Maha Pengasih lebih tahu masalah itu. Pokoknya Allah mengatakan mereka memiliki kerajaan-kerajaan. Jadi setiap ahli surga itu kayak satu raja sendiri di surga. Dengan pedayang-dayangnya, dengan permaisurinya, dengan seluruh ya fasilitas yang dia miliki. Masing-masing punya. Karena luasnya Allah mengatakan surga itu seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi, itu luar biasa gitu ya. Itu tentu teman-teman bisa kembali membaca di bahasan tentang surga, karena memang ini belum kita bahas, kita tidak bahas di sini ya. Baik teman-teman sekalian, itu yang kita bisa ambil daripada hadis ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, ya, pelayan, dan disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih akan ada para bidadari berterbangan nanti di surga. Ya. Kemudian dia mampir ke istana salah satu dari hamba Allah. Kemudian bidadari itu akan mengatakan, apakah ada tempat untukku di sisimu?
Kalau hamba itu mau, maka bidadari itu jadi pelayannya. Kalau tidak, maka dia pun terbang mencari istana yang lainnya. Jadi terus aja fasilitas terus didapatkan. Fasilitas terus didapatkan. Allahu a'lam. Jadi sampai sini bahasan kita teman-teman sekalian. Nanti kita akan bahas insya Allah di pertemuan datang. Bab ke-19 masalah keabadian neraka. Dan beberapa bab kalau memang ada yang bisa kita lanjutkan.